Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami akan menjelaskan penggunaan pewarna makanan dari bahan kimia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alivia Zahra Safira, Hermalia Nuraini, dan Lucy Ainunisa. Yang pertama, apa itu pewarna makanan? Pewarna makanan merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang diperbolehkan penggunaannya pada makanan selagi tidak membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Pewarna makanan adalah suatu bahan atau zat yang ditambahkan pada makanan untuk membuat makanan terlihat lebih menarik dan dapat memberi warna yang stabil pada produk pangan. Selanjutnya, apa fungsi pewarna pada makanan? Yang pertama, menutupi perubahan warna akibat paparan cahaya, udara, dan temperatur yang ekstrim. Kedua, memperbaiki variasi alami warna. Ketiga, membuat identitas produk pangan. Keempat, menarik minat konsumen dengan pilihan warna yang menarik. Yang kelima, menyeragamkan warna makanan. Dan yang terakhir, untuk menjaga rasa dan vitamin dari produk. Selanjutnya, jenis pewarna makanan. Jenis pewarna makanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pewarna buatan atau sintetis. Yang kedua, pewarna alami. Sekarang mari kita bahas pewarna sintetis. Warna-warna sintetis yang disetujui untuk makanan yaitu pewarna merah, jeruk atau kuning, biru, dan hijau. Untuk produknya dapat dilihat pada layar ya. Penggunaan bahan pewarna makanan yang sudah tertera di atas sudah diatur dalam SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bahan tambahan pangan yang dilarang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168 Menteri Kesehatan Peraturan 10 Tahun 1999 dalam pewarna makanan kimia. Rodamin B. Rodamin B merupakan pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal dan berwarna hijau atau ungu kemerahan. Warna ini biasanya digunakan untuk mewarnai tekstil, kertas, dan produk kosmetik. Lalu ada methyl yellow. Methyl yellow adalah pewarna sintetis berbentuk serbuk, berwarna kuning kecoklatan, serta dapat larut di dalam air dan juga alkohol. Warna yang satu ini umumnya digunakan sebagai pewarna tekstil, kertas, tinta, plastik, kulit, cat, dan sebagainya. Dampak bagi kesehatan yang ditimbulkan dari bahan pewarna sintetis yang dilarang. Rodamin B dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati maupun kanker. Dan jika terpapar rodamin B dalam jumlah besar, maka dalam kurun singkat akan terjadi gejala akut keracunan. Rodamin B termasuk melalui makanan, maka akan mengakibatkan iritasi pada saluran pencernaan dan mengakibatkan gejala keracunan dengan air kencing yang berwarna merah ataupun merah muda. Methyl yellow. Warna ini merupakan tumor promoting agent dan dapat menyebabkan kerusakan hati. Warna kuning methyl ini sangat berbahaya jika terhirup mengenai kulit, mengenai mata, dan tetelan. Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih. Apabila tertelan, dapat menyebabkan iritasi saluran cerna, mual, muntah, sakit perut, diare, demam, lemah, dan tekanan darah rendah. Studi kasus penggunaan pewarna tekstil pada makanan. Di sini kami angkat dari sebuah berita dengan judul Cendol dan kue di Magelang ditemukan mengandung zat pewarna tekstil. Dalam kasus tersebut, Dinas Kesehatan Kota Magelang melakukan uji sampel secara acak aneka jenis makanan di sejumlah titik. Dari hasil uji laboratorium itu menunjukkan makanan cendol dan kue wajib positif mengandung pewarna tekstil jenis rodamin B. Para pedagang beralasan pewarna tekstil dapat membuat warna produk makanannya menjadi lebih cerah, menarik, dan sifatnya kuat untuk menarik minat pembeli terutama kalangan anak-anak. Pewarna tekstil jenis rodamin itu sendiri dikenal sebagai zat pewarna sintetis yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas. Zat itu ditetapkan sebagai zat yang dilarang penggunaannya pada makanan melalui Peraturan Menteri Kesehatan.
Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat dan industri makanan akan bahan pewarna yang aman digunakan pada makanan itu masih kurang. Penyebab lain masih digunakannya bahan pewarna makanan yang berbahaya adalah industri makanan ingin mengambil keuntungan lebih besar atau ekonomi keluarga yang kurang. Karena dengan penggunaan pewarna tekstil, penggunaannya akan lebih sedikit dan harganya pun lebih murah daripada penggunaan pewarna makanan, dan warna yang dihasilkan pun lebih menarik, terang, dan tahan lama. Dan solusinya untuk menghindari konsumsi makanan dengan pewarna berbahaya ada beberapa cara yang bisa diikuti, yaitu lebih teliti lagi dalam membeli produk pangan dengan warna yang mencolok, terutama pada jajanan anak di pinggir jalan. Lalu bisa juga dengan membeli produk pangan yang telah terdaftar dalam Badan POM atau sudah terdaftar di Dinas Kesehatan setempat. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah makanan yang baik dapat dilihat dari tampilan atau visualnya. Peran pewarna pada makanan dapat membantu tampilan makanan yang mungkin saja rusak atau pudar setelah melewati proses pengolahan. Selagi bahan pewarna makanan tersebut termasuk ke dalam kategori pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi dan dalam jumlah yang wajar, maka itu diperbolehkan penggunaannya. Bahan pewarna makanan secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Pewarna sintetis, makanan yang terbuat dari bahan kimia, tidak semuanya berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Bahan pewarna makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi yang masih beredar di lapangan adalah rodamin B dan metanyl ethyl. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.